Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya ke kurang lebih angka 44.000 sebelum kita terkoreksi sedikit ke 43.000, dan tentunya kita pengen bahas apa yang sedang terjadi, kemudian ekspektasinya ke depan seperti apa, dan saya mempunyai beberapa poin yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui beberapa hari ini. Oke, so sekarang kita mulai dulu dari coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,01 triliun dolar atau naik sekitar 3,58%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 43.960, kemudian Ethereum 3.139, BNB 433, Cardano 1,23 dolar, XRP masih meneruskan kenaikan yang signifikan 19% hari ini ke 0,85, Solana 116 dolar, Terra Luna 58 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 22,46 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 2% hingga kurang lebih 19%. Top performer harusnya kalian udah tahu, top 10 coin hari ini top performernya XRP. Kenaikannya 19,22% ke 0,85 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin bulls look to push price above 45k to validate bullish trend reversal. Jadi sampai sekarang pun guys, masih ada beberapa analis mengatakan bahwa kita belum benar-benar mendapati adanya indikasi reversal. Ada beberapa angka yang mereka pantau untuk memberikan indikasi bahwa sepertinya reversal akan datang. Nah, kalau misalnya analis yang satu ini menurut dia adalah di angka 45.000. Oke. Dan ada juga yang sebagian mengatakan ini adalah good spot to close longs out. Artinya untuk orang-orang yang mungkin ada masuk di sekitaran harga 30-an ribu di sini, ya kan? Mungkin make sense untuk sekarang untuk start taking profit gitu ya. Dan tentunya ini hanya untuk orang-orang yang trader gitu ya, short term trader, atau mungkin kalian swing trader, atau bahkan kalau misalnya seperti yang saya sampaikan juga, kalau misalnya kalian merupakan investor jangka panjang dan kalian merasa gitu ya, kalian merasa exposure kalian terlalu banyak di kripto, alias ketika kemarin kalian melihat koreksi yang terjadi terus-menerus, kalian itu panikkan gitu ya, turun 5% kalian panik, turun 2% kalian panik, itu sudah menjadi indikasi bahwa kalian terlalu terekspos dengan kripto, alias kalian sudah menginvestasikan uang-uang yang bukan lagi uang dingin. Oke, sekali lagi, invest the money that you can afford to lose. Nah, kalau misalnya kalian merasa kalian seperti itu, kalian panikkan ketika melihat Bitcoin turun 2%, turun 3%, kalian udah panikkan. Nah, kalian mungkin boleh mengurangi exposure kalian. Oke, mungkin portofolio kalian dikurangin sedikit, kurangin 20%, 30%, atau 50%, selagi kita mendapati ada rally. Karena tentunya selalu ada saja kemungkinan di mana kita sekarang itu hanya mendapati semacam bull trap. Oke, untuk kembali mendapatkan sell off lanjutan dan kita kemungkinan membuat low baru. Kemungkinan itu selalu ada, guys. Oke. Planning terbaik itu adalah kalian sudah harus tahu jawabannya dari kedua pertanyaan ini. Kalau misalnya harganya terus naik, saya harus ngapain? Kalau harganya ternyata turun, nanti saya harus ngapain? Oke, dan kalian harus nyaman dengan kedua hal tersebut. Kalau naik kalian tidak merasa tertekan, kalau turun kalian juga tidak merasa tertekan. Supaya kalian bisa tetap objektif, guys. Oke, kalau kalian hanya memikirkan naiknya saja, tapi turunnya tidak mau, alias kalian tidak mempersiapkan planning kalian apabila yang terjadi adalah kita kembali crash ke bawah, ya tentunya nanti kalian akan panik lagi gitu guys. Kalian akan panik selling lagi. Jadi cara yang terbaik apa? Mumpung sekarang kita mendapati ada semacam rally dari 33.000 ke 44.000. Nah, untuk orang-orang yang merasa exposure terlalu besar, kalian mungkin sekarang saatnya untuk mengurangi sedikit porto kalian dan mengurangi exposure sampai ke titik di mana kalian merasa nyaman untuk bisa hold porto tersebut jangka panjang. Oke. So, itu adalah wejangan pertama untuk kalian gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan
ada juga orang-orang yang mengatakan dia baru akan mengatakan kita berpotensi mendapati reversal ketika kita mendapati breakout dari angka 45.000 karena dia mendasarkan analisanya dari trendline di sini. Trendline yang cukup besar sih ini. Ini adalah trendline di daily chart dan yang menghubungkan low dari tahun 2020 hingga sekarang. Oke, sekarang kita masih berada sedikit di bawahnya dan menurut si analis kita baru bisa mendapati adanya indikasi reversal ketika kita mampu untuk break dari angka 45.000. Oke, so itu adalah yang pertama yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Nah, yang berikutnya ini disebutkan Nasdaq will list Valkyries ETF linked to Bitcoin mining firms on February 8th. Jadi lagi-lagi gitu ya, kita mendapati ada berita yang cukup positif gitu ya, di mana Nasdaq nantinya pada tanggal 8 Februari akan ngelis Valkyries ETF yang terhubung dengan penambangan Bitcoin. Oke, jadi lagi-lagi gitu ya, kita mendapati ada semacam gebrakan gitu ya yang terjadi dan ini berhubungan langsung dengan adopsi Bitcoin. Tentunya semakin banyak hal-hal semacam ini terjadi akan berpengaruh juga ke sentimen market gitu ya. Yang awalnya mungkin orang investor udah mulai ragu gitu, udah mulai malas gitu masuk ke Bitcoin karena mungkin menurut mereka kita masih harus down lagi atau crash lagi. Mungkin dengan adanya sentimen-sentimen positif seperti ini mereka bisa sedikit merubah pikiran mereka kemudian mulai start untuk masuk ke market. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Kemudian untuk dari segi data on-chain-nya, kita hari ini akan update lagi. Ini adalah Bitcoin Exchange Reserve. Jadi sekali lagi ini adalah simpelnya stok Bitcoin yang berada di exchange. Dan menariknya sampai hari ini kita melihat belum ada terjadi indikasi reversal di Bitcoin Exchange Reserve. Artinya dari bulan Juli 2021 hingga sekarang kita masih constantly melihat Bitcoin Exchange on Reserve itu masih dalam keadaan downtrend. Oke, ya mungkin oke lah sesekali kita ada mendapati semacam kenaikan sedikit, retracement baru down lagi, retracement baru down lagi, retracement baru down lagi. Tapi overall trendnya masih dalam keadaan downtrend. Jadi tentunya dari segi data on-chain gitu ya, ini masih terlihat cukup positif. Dan ini ada yang pertama, Bitcoin balance on exchanges. Kita melihat semakin hari, semakin banyak Bitcoin yang ditarik keluar dari exchange dan di hold di cold wallet. Tentunya yang nggak pengen kita lihat adalah ketika nanti misalnya kita melanjutkan rally mungkin ke 48, 50, kalau katakanlah itu terjadi, dan kemudian kita mendapati Bitcoin exchange reserve-nya udah mulai spike ke atas. Nah itu kita nggak mau lihat seperti itu, karena kalau misalnya itu yang terjadi, bisa jadi kemungkinan kita akan mendapati sell off lanjutan gitu ya. Nanti mungkin saya akan update lagi apabila kita udah berada di harga yang lebih tinggi, dan kita akan pantau lagi dari segi Bitcoin Exchange Reserve. Kemudian, karena kita mendapati 1-2 hari ini Bitcoin terus-menerus rally, maka tidak heran bahwa kita mendapati ada 61.483 trader yang ke liquid. Oke, dalam 24 jam terakhir. Dan the largest single liquidation order happen on Bybit. Jadi ada satu orang nih di Bybit yang memegang likuidasi dengan angka terbesar hari ini. Total value-nya itu $2 juta. Alias dia yang trade di Bybit ini ada satu orang yang kehilangan $2 juta. Oke, jadi ya tentunya itu bukan hari yang baik untuk dia ya. Dan bisa jadi itu depresi guys. $2 juta itu kalau dirupiahkan berapa? Coba kalian hitung aja, kurang lebih 28 miliar rupiah. Jadi kalau kalian kehilangan uang segitu, apalagi itu uangnya semua uang tabungan, habis semua, itu bisa jadi depresi ya, atau bahkan bisa bunuh diri gitu ya. Jadi sekali lagi guys, kalau kalian yang merupakan trader, apalagi kalian yang belum terlalu berpengalaman, masih baru-baru coba untuk trading di kripto, usahakan jangan over leverage. Oke, jangan sampai kalian meresikokan lebih dari yang kalian mampu untuk handle. Kalau misalnya kalian lakukan itu, biasanya tidak lama kemudian kalian akan masuk ke list salah satu orang di sini. Oke, karena kalau kalian sudah over leverage, biasanya namanya stop loss juga nggak dipasang. Oke, karena kalian sudah terlanjur mainnya pakai emosi. Kenapa? Kalau dalam keadaan loss, sedangkan kalian pakai leverage yang besar sekali, maka angka lossnya akan besar banget gitu kan. Dan
Bisa jadi itu akan mempengaruhi mental kalian untuk mengatakan, wah ini kalau saya close sekarang, saya akan kehilangan uang segini, besar banget, jangan deh, nggak usah di close deh, mending saya hold aja. Nah, kalau udah seperti itu mindset kalian, dan kalian over leverage, siap-siap saja kalian akan termasuk salah satu yang ke liquid. Oke, dan dalam 24 jam terakhir, total value yang ke liquid itu ada sekitar 228 juta dolar. Dan 72%-nya itu adalah orang-orang yang short. Oke, sekali lagi guys, kalau misalnya kalian pengen ngelawan arus, untuk sekarang tentunya short term kita melihat itu rally terus-menerus terjadi, alias kita masih short term dalam keadaan bullish. Sebelum kita mendapatkan adanya indikasi reversal gitu ya, atau kita kembali bearish, usahakan jangan ngelawan arus guys, jangan ngelawan arus. Oke, kalau sudah ada indikasinya barulah kita, kalau memang pengen short ya baru short ketika itu. Jangan sampai belum ada indikasi apa-apa, kalian menebak topnya di sebelah mana dan kalian short di sana. Nah, itu juga salah satu kesalahan para trader yang masih newbie gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan mungkin kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu ya. So, per hari ini tentunya kita masih melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya, oke? Dan kita sekarang berada kurang lebih di angka 44.100. Dan dari segi indikator RSI, memang kita belum dalam keadaan overbought, tetapi kita mendapati ada spike yang cukup kencang di sini, oke? Dan berita baiknya adalah kalau misalnya kita zoom in sedikit ke 4-hour chart, maka kita akan menemukan bahwa sekarang itu kita udah dekat banget untuk break dari lower high sebelumnya yang saya sampaikan kemarin. Kalau misalnya kalian ada nonton video-video saya di minggu-minggu lalu, maka kalian akan pernah mendengar salah satu video saya akan sebutkan beberapa indikasi yang bisa kita lihat untuk bisa mengatakan bahwa indikasi reversal itu sudah lebih besar adalah yang pertama tentunya kita harus break dulu dari area major trend line di sini. Oke, kemudian kita mampu break dari area major resistance yang dalam case ini adalah di sekitaran angka 40.000, kemudian konsolidasi di atas, oke? Dan ini sudah adalah indikasi yang baik. Dan saya sampaikan kemudian akan lebih baik lagi gitu ya apabila kita mampu juga break dari lower high sebelumnya. Yang kalau kalian perhatikan lower high sebelumnya adalah di sini, di sekitaran angka 44.000 sampai 44.500. Oke. Dan kalau misalnya kita mampu break dari area tersebut, maka secara teori kita sebenarnya udah break dari structure bearish-nya di sini. Oke. Dan kalau misalnya diperhatikan, kita sekarang berada persis di area lower high sebelumnya di sini. Oke. Dan kalau misalnya nih guys, kita mampu untuk break, oke, dari area ini lagi, alias membuat break dari lower high sebelumnya, kemudian kita mampu consolidate di atas, alias kita harus mampu stay nih di atas guys. Oke, untuk menunjukkan bahwa memang market sekarang dapat menerima harga Bitcoin kurang lebih di angka 44.000. Kita tidak pengen ngelihat kita hanya break sedikit kemudian kita langsung ke reject lagi ke bawah. Oke, kita tidak pengen lihat seperti itu karena itu berarti kita hanya mendapati fake out gitu ya. Kita pengennya dia break out kemudian kita consolidate. Oke. Nah, kenapa kita perlu menunggu hal seperti itu? Kalau misalnya kalian belum sempat masuk di sini, belum sempat masuk di sini, belum sempat masuk di sini, kenapa kalian harus menunggu konfirmasi lebih lanjut sebelum kalian benar-benar masuk lagi ke market? Karena perlu kalian ingat namanya chart itu guys, oke? Tidak selamanya akan bisa turun terus-menerus. Oke, itu sudah saya sampaikan. Tetapi sebaliknya juga sama. Chart juga nggak bisa naik terus-menerus. Nggak bisa rally terus-menerus seperti ini. Akan adanya masanya kita mendapati koreksi. Dan untuk sekarang, secara RSI di 4-hour chart kita udah mendapati juga area overbought. Gitu ya, so make sense buat kita untuk mendapati semacam koreksi. Nah, kalau misalnya nanti kita mendapati koreksi dan koreksinya semacam ini, alias kita membentuk pattern continuation di atas area 43.000, tentunya ini adalah berita yang cukup baik karena kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan bisa mendapati rally berikutnya ke atas dan saya rasa next targetnya apabila kita mendapati hal semacam ini itu udah ada di sekitaran angka 50.000 dolar. Oke, lalu seterusnya akan ada di sekitaran angka 53.000 dolar. So,
Kenapa saya juga pesan seperti ini guys, akan adanya pesan ke kalian supaya kalian waspada gitu, bahwa kita juga bisa jadi akan mendapati koreksi setelah ini, oke? Karena perlu kalian ingat bahwa masih banyak orang-orang yang sangkut guys, oke? Ada beberapa tipe orang sekarang. Yang pertama, orang-orang yang ngebeli di sini. Oke, kemudian pastinya kalau udah mengebeli di sini, make sense dong kalau misalnya kita take profit sedikit, ya kan, di sekitaran sini. Oke, kalau udah take profit, membuat harga, kenapa? Ya, membuat harga koreksi, gitu kan, kalau ada yang take profit. Setelah itu, ada juga orang-orang yang sangkut di sekitaran sini, sekitaran sini, sekitaran sini, gitu kan. Mereka juga mungkin berpikiran, waduh, daripada nanti turun lagi, mending saya jual dulu di sini, gitu kan? Nanti tunggu agak murah lagi baru saya beli lagi. Nah, itu juga nanti membuat harga koreksi lagi, gitu kan? Atau juga ada orang-orang yang belinya di pucuk, gitu kan? Kemudian, ya, walaupun masih dalam keadaan loss, cuman mungkin lossnya udah nggak seberapa, gitu kan? Dan dia merasa, wah, daripada nanti turun lagi, ya mending saya coba jualan sebagian deh. Nah, akumulasi dari beberapa orang yang tadi saya sebutkan tersebut bisa jadi gitu ya, akan membuat Bitcoin terkoreksi untuk beberapa waktu. Kalau misalnya koreksi yang kita lihat adalah seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa pasar itu mampu menerima harga Bitcoin di sekitaran di sini. Tapi kalau yang terjadi adalah kita langsung mendapati rejection besar, oke, maka tentunya kita ada mendapatkan indikasi bahwa ini semua hanyalah sebuah bull trap, gitu ya. Tentunya sampai sekarang kita belum mendapatkan indikasi itu terjadi. Oke, belum ada indikasi sama sekali kalau sekarang bull trap. Karena kita masih melanjutkan rally terus-menerus gitu ya. Dan yang pengen dilihat adalah kalau kita pengen melanjutkan rally, yang saya katakan bahwa kita perlu namanya sedikit koreksi, mungkin konsolidasi di sekitaran area ini, baru dari sini kita mungkin akan start lagi naik ke atas. Oke. Dan kalau misalnya dilihat dari time frame yang lebih kecil lagi di 1 hour chart, maka juga kita akan menemukan bahwa kita sekarang itu sebenarnya sudah building some bearish divergence gitu ya. Ini. Oke. Bukan untuk mengatakan bahwa Bitcoin tidak mungkin lagi naik gitu ya guys ya, tapi ini hanya caution untuk kalian, alias biar kalian waspada aja, sedikit lebih waspada gitu. Agar kalian tidak terlalu overconfidence, agar kalian tidak FOMO gitu ya, saya perlu sampaikan ini saya rasa. Oke, saya rasa saya perlu sampaikan ini supaya kalian tidak FOMO di sini. Oke, supaya kalian tetap stay objektif, tidak memakai emosi gitu ya, bahwa kalian perlu lihat bahwa kita sudah mendapati rally dari 33.000 sampai 40.000 atau 44.000. Jadi make sense aja kalau misalnya kita akan mendapati semacam koreksi terlebih dahulu kalau memang kita pengen melanjutkan rally berikutnya. Atau bahkan kita akan mendapati semacam rejection dari hasil akumulasi orang-orang yang tadi saya sebutkan itu. Orang-orang yang pengen take profit, orang-orang yang masih sangkut, orang-orang yang beli di pucuk, bisa jadi akan start untuk taking profit. So kita perlu gitu ya, membuat planning untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Ya kan? Seperti yang saya sampaikan juga, planning yang terbaik adalah kalau kalian sudah siapkan planningnya untuk semua senario. Senario A, kalian udah siapin planningnya. Misalnya senario A, misalnya kalau naik saya harus ngapain. Kalau turun saya harus ngapain. Kalau sideways saya harus ngapain. Kalian harus siapkan semuanya. Kalau kalian hanya siap ke salah satu arahnya, kalian hanya siap ke bawah, misalnya kalian hanya siap kalau Bitcoin nanti turun lagi, kalian pengen nunggu lagi di bawah, ya bisa jadi kalian juga ketinggalan kereta. Tapi kalau kalian hanya siap saja Bitcoin terus-menerus naik, bisa jadi kalian juga mendapati Bitcoin hanya dalam keadaan bull trap dan kita akan down lagi ke bawah. Dan kalau ditanya, berarti segala kemungkinan masih ada kok sekarang. Iya masih ada. Ya kan? Dan saya pribadi juga nggak bisa menebak guys. Saya ini bukan dukun gitu. Saya hanya dapat menganalisa. Bukan memastikan yang akan terjadi di masa depan. Nggak bisa guys. Yang bisa saya lakukan adalah memanage resiko saya. Oke? Untuk dapat terus bertahan di dunia kripto. Agar mental saya tidak goyah. Saya harus ngapain? Oke? Planningnya harus saya terus update. Supaya apapun yang terjadi, saya udah punya planningnya. Dan saya tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Karena sebelum-sebelumnya saya udah lakukan planning. Kalau A yang terjadi saya harus ngapain, kalau B yang terjadi saya harus ngapain. So, itu aja sih hari ini guys, saya rasa yang perlu saya sampaikan untuk kalian. Secara short term tentunya kita masih melihat market belum menunjukkan adanya
indikasi untuk koreksi. Cuman tentunya kita sudah mendapatkan ada semacam indikasi bearish divergence gitu ya. Bukan berarti ketika bearish divergence kita langsung tiba-tiba akan drop, tidak seperti itu caranya. Bisa jadi kita hanya akan merangkak dulu naik ke atas, kemudian bisa jadi kita akan membentuk semacam pattern, mungkin rising wedge atau apapun itu, baru kita dari sini akan mendapati koreksi atau bahkan sideways sebelum kita melanjutkan kenaikan ke atas. So, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian senang, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang selama ini udah bantu like. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya.